Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1A2 yang beranggotakan Windayu Amalia, NIM 2019 026, Faris Rimba Maulana, NIM 2019 030, Hanggara Linkas, NIM 2019 034, Yani Nirwansyah, NIM 2019 039, dan Trisa Ayu Dewanti, NIM 2019 042. Di sini, kami ingin memberikan penyuluhan terkait permasalahan yang ada di Desa Pandesari, Pujon, yaitu kelompok tani Mekarsari 2. Ternyata, permasalahan yang terjadi yaitu bercak daun septoria, yang merupakan salah satu penyakit pada tanaman tomat. Latar belakang bercak daun septoria. Bercak daun septoria terjadi di seluruh dunia dan disebabkan oleh jamur Septoria lycopersicii. Jamur hanya menginfeksi tanaman dari famili tomat dan kentang. Kisaran suhu untuk pengembangan jamur bervariasi antara 15 derajat Celcius dan 27 derajat Celcius. Spora mungkin disebarkan oleh air dari irigasi curah, percikan air hujan, tangan dan pakaian pemetik, serangga seperti kumbang, dan peralatan budidaya. Jamur ini melewati musim dingin pada gulma Solanaceus dan di tanah atau puing-puing tanah selama periode yang singkat. Gejala dari bercak daun septoria salah satunya daun menjadi kuning, layu, dan rontok. Yang kedua, bercak berupa lingkaran abu-abu kecil dengan tepian coklat gelap di sisi bawah daun yang lebih tua. Gejala menyebar ke atas dari pertumbuhan di daun tertua ke daun termuda. Bintik-bintik kecil kelabu berair dengan tepian berwarna coklat tua muncul di bagian bawah daun yang lebih tua. Pada tahap selanjutnya dari penyakit ini, bintik-bintik membesar dan menyatu, dan titik hitam muncul di pusat-pusatnya. Daun yang terinfeksi berat akan menjadi agak kuning, layu, dan rontok. Perontokan daun-daun menyebabkan buah terpapar dan terbakar matahari. Cara pencegahannya. Pencegahan agar tidak menimbulkan penyakit salah satunya buang dan musnahkan daun yang terinfeksi. Membuang dan memusnahkan daun yang terinfeksi agar daun yang lainnya yang masih baik tidak ikut terinfeksi terkena penyakit. Dan cara pencegahan lainnya yaitu dapatkan benih bersertifikat yang bebas penyakit. Benih bersertifikat adalah benih yang proses produksinya melalui tahapan sistem sertifikasi benih dan telah memenuhi standar mutu, baik standar lapangan maupun laboratorium untuk masing-masing komoditi dan kelas benih yang ditentukan. Tujuan sertifikasi ini untuk menunjang produksi benih bermutu dari varietas unggul melalui perbanyakan benih bersertifikat dengan cara menilai kemurnian pertanaman di lapangan maupun kemurnian di laboratorium. Pengendaliannya. Untuk pengendaliannya atau solusi yang dapat diberikan yaitu ada dua. Yang pertama, tanamlah bibit tomat yang tahan hama penyakit atau resisten. Yang kedua, semprotkan tanaman dengan menggunakan fungisida. Menggunakan fungisida yang mengandung manep, mancozeb, klorohalonil secara efektif dapat mengendalikan bercak daun septoria. Semprotkan pada selang waktu 7 hingga 10 hari sepanjang musim, terutama selama tahap pembungaan dan pembentukan buah. Patuhi batasan penggunaannya selama masa panen yang tercantum pada label pestisida. Varietas. Untuk varietasnya sendiri, menggunakan tomat jenis servo itu cenderung lebih besar dan juga tebal. Tomat yang ditanam membutuhkan waktu selama 45 hari untuk panen. Tujuan dari penyuluhan pertanian yaitu dapat merubah pengetahuan agar petani dapat menerima gagasan baru, mengubah petani yang tradisional menjadi petani yang modern. Ini juga upaya untuk mengubah perilaku petani dan keluarganya, supaya mereka mengetahui dan mempunyai kemauan serta dapat memecahkan masalahnya sendiri dalam usaha atau kegiatan meningkatkan hasil usahanya dan tingkat kehidupannya. Profil kelompok tani. Untuk kelompok tani yang kami wawancarai ada di Desa Pandesari, Dusun Sembalu, bernama kelompok tani Mekarsari 2. Nama kelompok taninya yaitu Bapak Dwi Lukito.
Kelompok tani tersebut sudah berdiri selama 10 tahun. Ada 50 anggota, tetapi hanya 20 anggota yang aktif. Untuk 30 anggota lainnya masih kurang aktif atau kurangnya partisipasi dari mereka. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan tentang penyuluhan terkait permasalahan penyakit tanaman pada tomat, mulai dari latar belakangnya, gejala, cara pencegahan, pengendalian, atau solusinya seperti apa. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.